Bismillahirrahmanirrahim. Metodologi penelitian pendidikan bahasa Arab Prof. Dr. Muji Raharjo, MSI, JIKNR. Pengantar. Pertanyaan pertama dan utama untuk dijawab oleh peneliti bidang apapun adalah apa objek yang akan diteliti. Tanpa mengenali objeknya secara jelas, penelitian tidak dapat dilakukan. Andai saja dilakukan, hasilnya tidak akan memuaskan, malah bisa menyesatkan. Dengan perkembangan ilmu demikian pesat dan perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, batas-batas wilayah atau objek kajian ilmu menjadi sangat tipis terjadi. Itu sebabnya pendekatan inter atau multidisipliner menjadi sangat penting. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian tidak dapat dipisahkan dari filsafat ilmu. Bahkan dapat dikatakan metodologi penelitian adalah buah pemikiran filsafat. Menurut filsafat ilmu, ilmu pengetahuan bersandar pada 3 pilar penyangga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menanyakan apa objek yang diteliti, epistemologi membahas bagaimana menelitinya, sedangkan aksiologi mempersoalkan apa manfaat ilmu tersebut bagi kehidupan manusia. Ketiga pertanyaan tersebut harus dapat dijawab dengan jelas. Jika tidak, maka statusnya sebagai ilmu pengetahuan diragukan. Makalah ini ditulis untuk bahan perkuliahan metodologi penelitian pendidikan bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Setiap ilmu, tak terkecuali ilmu bahasa atau linguistik, niscaya memiliki ciri dan kekhususan masing-masing. Kendati antara yang satu dengan yang lainnya dapat saling bersentuhan. Misalnya ada pandangan bahwa penggunaan bahasa tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek sosial di mana bahasa digunakan, sehingga lahir disiplin ilmu yang disebut sosiolinguistik. Begitu juga ada pandangan bahwa berbahasa tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikologis penggunanya. Dari sini kemudian ada disiplin ilmu yang disebut dengan psikolinguistik dan seterusnya. Studi wacana atau diskurs membahas konteks dalam penggunaan bahasa. Dengan demikian, karena masing-masing ilmu memiliki ciri-ciri khusus, maka setiap kajian tentang metode keilmuan tertentu perlu terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apa bahan kajian ilmu bahasa? 2. Bagaimana cara mengkaji ilmu bahasa? Dan 3. Manfaat dan tujuan ilmu bahasa. Selain menjawab 3 pertanyaan filosofis tersebut, penelitian memiliki beberapa syarat, yaitu objek yang diteliti logis, empiris, hasil pengalaman manusia, dan dapat diverifikasi. Pun penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Arab wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. Naskah ini membahas apa objek utama penelitian pendidikan bahasa Arab, tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian, dan paradigma penelitian. Namun sebelumnya, untuk memiliki gambaran yang utuh tentang bahasa, disajikan objek utama ilmu bahasa atau linguistik. Objek kajian penelitian PBA. Dalam tinjauan ilmu bahasa linguistik, pendidikan bahasa, misalnya bahasa Arab, masuk dalam wilayah ilmu bahasa terapan atau applied linguistik, bersamaan dengan bidang-bidang seperti pemerolehan bahasa, evaluasi bahasa, perencanaan bahasa, dan sebagainya. Sebagai gejala khas manusia, bahasa bersinggungan dengan bidang-bidang lain seperti pendidikan, sosiologi, psikologi, antropologi, agama, dan sebagainya, sehingga dikelompokkan ke dalam cabang linguistik diakronik atau diakronik sinkronik. Sebagai cabang linguistik, penelitian pendidikan bahasa tidak bisa lepas dari pertanyaan apa objek utama kajian bahasa secara umum. Artinya sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti pendidikan bahasa Arab memahami objek kajian bahasa agar memiliki gambaran utuh mengenai bahasa. Secara sederhana, ada 5 wujud gejala language. Karena kelahiran bahasa bermula dari ujaran atau speech, maka gejala terkecil bahasa adalah bunyi, sound ataupun yang dipresentasikan dalam bentuk huruf. Gejala ini dipelajari oleh cabang kajian. Gejala ini dipelajari oleh cabang kajian fonetik atau fonologi, fonetik, or fonologi. Gejala bahasa terkecil kedua berupa morfem, dan kata word. Serba-serbi kata dipelajari oleh morfologi atau morfologi. Perbendaharaan kata ini dipelajari oleh leksikologi, sedangkan kata sebagai tanda dikaji oleh semiotika atau semiotics atau semiologi.
Gejala bahasa berupa kelompok kata baik berupa frase, phrase maupun kalimat atau sentence yang tersusun secara tertentu atau struktur dipelajari oleh cabang kajian sintaksis atau sintak. Karena bahasa niscaya digunakan untuk bertukar pesan, maka unsur sangat penting bahasa berikutnya adalah makna atau meaning. Gejala bahasa ini dipelajari oleh cabang kajian semantik atau semantik. Selanjutnya gejala bahasa berupa percakapan dan atau wacana, conversation and or discourse, dipelajari baik oleh cabang kajian pragmatika atau pragmatik, hermeneutika, hermeneutik, analisis isi atau konten analisis, maupun analisis wacana, discourse analisis. Seluruh cabang ilmu bahasa yang mempelajari sistematika bahasa tanpa mengaitkan dengan perkembangan atau sejarahnya disebut sebagai kajian linguistik sinkronik atau sinkronik linguistik. Itu oleh Rosidi 2002 halaman 4. Berbeda dengan fonem, kata dan sistem bahasa pada umumnya yang bersifat abstrak. Kalimat dan wacana teks adalah peristiwa bahasa yang bersifat singular, yang terikat pada ruang dan waktu atau konteks. Artinya orang tidak dapat mengucapkan kalimat di sembarang tempat dan waktu. Diperlukan pertimbangan waktu dan tempat yang tepat kapan sebuah kalimat diucapkan, kepada siapa, dan untuk maksud apa ini. Ini pula sebabnya kajian tentang wacana teks, yakni analisis wacana, menempatkan konteks sebagai bagian penting untuk memahami makna wacana teks. Sebagai gejala khas manusia, bahasa juga tidak dapat dipisahkan dengan gejala khas manusia yang lain. Gejala ini melahirkan bidang kajian lintas disiplin atau interdisciplinary studi. Hubungan bahasa dengan masyarakat, misalnya dipelajari oleh cabang kajian sosiolinguistik dan sosiologi bahasa atau sociolinguistic and sociology of language. Hubungan bahasa dengan jiwa manusia, termasuk proses pengelolaan bahasa pertama atau first language acquisition, speech comprehension dan production, dipelajari oleh cabang kajian yang disebut psikolinguistik atau psikolinguistik. Dalam konteks pendidikan bahasa Arab dapat diurai bahwa pendidikan adalah konsep substantif pada tingkatan generik, sedangkan bahasa Arab adalah konsep substantif pada tingkat partikular. Ini artinya penelitian pendidikan bahasa Arab memiliki dua objek utama penelitian, yaitu pendidikan dan bahasa Arab. Jika tertarik pada pendidikan, mahasiswa bisa memilih semua komponen pendidikan, mulai siswa, guru, kurikulum, manajemen sekolah, proses belajar mengajar, bahan ajar, evaluasi, perencanaan, dan sebagainya. Sebagaimana gambar berikut, education as a teleological system, instrumental input ada teacher, kurikulum, dan media. Raw inputs ada student, management process, instruction process, product, output, outcome, environmental input, academic, atmosphere, desirable ends, product, individual competence, outputs, quality and quantity of graduate, outcome, individual survival, social contribution to develop curriculum, to evaluate the existing curriculum, to revise the existing one, to get the new revision atau new vision. Sebaliknya, mahasiswa yang tertarik bidang linguistik bisa meneliti semua objek utama linguistik dalam perspektif pengajaran atau pendidikan. Misalnya, mahasiswa program studi PBA meneliti bagaimana guru mengajarkan sistem morfologi bahasa Arab kepada siswa, atau peminat sosiolinguistik atau psikolinguistik meneliti bagaimana mengajarkan bahasa Arab dalam perspektif sosiolinguistik dan psikolinguistik, dan seterusnya. Studi dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu dalam satu kajian, demikian disebut kajian interdisiplin atau multidisiplin. Konsekuensinya ialah pada saat yang sama mahasiswa belajar dan memahami berapa ilmu dalam satu kajian. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Tujuan penelitian PBA. Penelitian PBA memiliki dua tujuan, yaitu tujuan keilmuan atau internal dan tujuan praktis atau eksternal. Yang dimaksud tujuan keilmuan ialah mengembangkan ilmu, yang dimaksud dengan tujuan kelima ialah untuk mengembangkan ilmu atau teori pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan untuk tujuan praktis ialah bermaksud mencari solusi atau melakukan perbaikan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pendidikan bahasa Arab. Secara metodologis, jika bermaksud mengembangkan ilmu, penelitian PBA dapat memilih metode kuantitatif atau kualitatif.
dengan berbagai variannya, bahkan metode campuran dalam penelitian murni pure research bidang pendidikan. Sedangkan jika bermaksud untuk menyelesaikan persoalan atau memperbaiki kondisi yang menghambat pendidikan dan pembelajaran, dapat menggunakan penelitian terapan atau applied research dalam paradigma pragmatisme. Hal ini bisa mencakup berbagai persoalan terkait bahan ajar, sistem belajar mengajar, metode mengajar, hasil belajar, dan sebagainya. Paradigma pragmatisme melahirkan berbagai jenis metode penelitian terapan atau applied research, seperti penelitian tindakan kelas BTK, penelitian kebijakan atau policy research, penelitian evaluasi atau evaluation research, penelitian dan pengembangan research and development, dan penelitian campur atau mixed method, sebagaimana gambar di bawah. Types of research: pure or basic research, to build a body of knowledge. Internal, quantitative, experiment, correlational research, non-experiment, description research, ex post facto, causal comparative research, survey, consensus opinion, polling, inferential research. Qualitative, field research, phenomenology, ethnography, ethnomethodology, case studies, biographical, narrative research, clinical research. Textual studies, content analysis, kualitatif, CA, discourse analysis, DA, hermeneutik, dan filologi. Applied research, to solve a problem or to improve a situation. External, action research, evaluation research, asset and development, policy research, mixed method atau combines. Raharjo 2023. Proses penelitian PBA. Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian memiliki langkah-langkah yang sistemik dan sistematik yang berlaku untuk semua disiplin ilmu. Sistematik artinya ada saling keterkaitan unsur-unsur, dan sistematik artinya ada urutan logik antar langkah. Setidaknya dapat 8 tahap penelitian sebagai berikut: selecting a topic, determining a research paradigm, formulating a research question, determining a research design, collecting data, analyzing data, interpreting data, and informing others. Selecting a topic. Memiliki topik penelitian merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Topik penelitian merupakan ide atau gambaran sangat umum yang akan menjadi tema kajian. Bisa tentang masalah pendidikan, budaya, politik, sejarah, ekonomi, agama, dan sebagainya. Tidak ada formula yang baku tentang metode bagaimana mencari topik penelitian, tetapi ada beberapa cara yang bisa dipakai sebagai pedoman sebagai berikut. Personal experience, yaitu pengalaman pribadi yang pernah dialami seorang. Ini bisa menjadi inspirasi seorang untuk melakukan penelitian. Curiosity, yaitu rasa ingin tahu yang kuat. Misalnya seorang ingin mengetahui pola hubungan antara majikan dan staf di dalam sebuah perusahaan atau kantor sehingga melihat kinerja yang sinergis. The state of knowledge in a field, yaitu tema-tema isu-isu baru di masyarakat yang mengandung perhatian publik. Misalnya beberapa waktu lalu terjadi bentrok antara pemeluk agama karena munculnya aliran baru dalam agama seperti Ahmadiyah. Solving a problem, yaitu keinginan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dengan segera. Misalnya di masyarakat ada gejala orang mudah marah atau bersifat emosional dalam kebijakan publik. Social premium, atau some topic are hot and invite challenge or opportunities. Ada tema atau topik tertentu yang menantang untuk diteliti dengan imbalan finansial yang cukup memadai. Personal values, yakni nilai atau manfaat khusus secara pribadi atas hasil penelitian. Everyday life, yakni peristiwa sehari-hari bisa menjadi lahan atau tema penelitian, baik yang berskala mikro maupun makro. Namun demikian, dari sekian banyak tahapan tersebut, tema penelitian untuk skripsi, tesis, disertasi setidaknya memenuhi 3 syarat R. Relevansi akademik, bahwa penelitian harus memberikan sumbangan keilmuan dan bidang studi ditekuni. Relevansi sosial, bahwa penelitian harus menarik dan relevan dengan isu yang terjadi di masyarakat. Relevansi institusional, bahwa peneliti mengangkat tema yang akrab dengan lembaga di mana kita bekerja belajar. Determining research paradigm, selaras dengan tinjauan aksiologik dalam khasanah metodologi penelitian atau kajian dikenal paling tidak 3 paradigma kajian utama, yaitu paradigma positivistik atau positivistik paradigm, 2 paradigma interpretif paradigm, dan 3 paradigma refleksif paradigm.
Belakangan dan seiring dengan pengembangan metode penelitian, paradigma penelitian telah berkembang menjadi sangat kompleks. Lazimnya paradigma positivistik disepadankan dengan pendekatan kuantitatif atau quantitative approach. Paradigma interpretif disepadankan dengan pendekatan kualitatif atau qualitative approach, sedangkan paradigma refleksif disepadankan dengan pendekatan kritik atau critical approach. Berikut disajikan perbedaan masing-masing paradigma. Aksioma tujuan positivistik menjelaskan realitas, dasar kenyataannya stabil dan terpola, sifat daya manusia rasional dan memiliki kepentingan pribadi serta dipengaruhi oleh tujuan. Kalau positivistik menjelaskan realitas, interpretatif memahami fenomena, refleksif itu memberdayakan dan membebaskan. Dasar kenyataannya kalau positivistik stabil dan terpola, interpretatif itu cair dan mengalir, refleksif itu penuh dengan pertentangan dan dipengaruhi oleh struktur terselubung yang mendasarinya. Yang ketiga, sifat dasar manusia rasional dan memiliki, kalau positivistik rasional dan memiliki kepentingan pribadi serta dipengaruhi oleh kekuatan luar dirinya. Kalau interpretatif membentuk makna dan niscaya memberi makna terhadap dunia mereka. Yang refleksif, manusia bersifat kreatif dan adaptif, tetapi cenderung terbelenggu dan tertindas oleh kesadaran palsu. Yang keempat, peran akal sehat, berbeda dari dan tidak sahih dibanding pengetahuan keilmuan. Kalau interpretatif, seperangkat teori keseharian yang digunakan dan bermanfaat bagi orang-orang tertentu. Kalau refleksif, keyakinan palsu yang menyebagian dan sebagainya. Wujud teori aksioma. Wujud teori adalah positivistik. Teori adalah sistem logik deduktif dan menggambarkan saling keterkaitan antara sejumlah definisi aksioma dan hukum. Kalau interpretatif, teori adalah paparan tentang sebagaimana sebarang sistem makna dihasilkan dan dipertahankan. Kalau refleksif, teori adalah kritik yang membuka atau mengungkap kenyataan sebelumnya dan membantu manusia melihat cara mempelajari. Aksioma, tolak ukur kebenaran. Penjelasan, apabila secara positivistik, apabila secara logik terkait dengan hukum serta didasarkan pada kenyataan. Kalau interpretatif, apabila menyuarakan kembali atau memang dipandang benar oleh para pelaku. Kalau yang refleksif itu manakala bisa memberi manusia seperangkat piranti yang diberikan untuk mengubah kenyataan. Bukti kebenaran didasarkan pada pengamatan yang tepat sehingga orang lain bisa mengulanginya. Kalau terpancang atau terkait konteks interaksi, manusia jari mengalir ditakar berdasarkan kemampuan dalam menyingkap suatu kesebenarnya berdasarkan kepalsuan atau ketidakadilan. Kedudukan nilai, bebas nilai atau value free dan tidak memiliki tempat kecuali ketika seseorang memiliki kebenaran. Bagian tak terpisahkan dari kenyataan manusia perempuan. Ilmu harus mulai dari pendirian menurut tata nilai tertentu. Ada nilainya benar, ada pula nilainya salah. Langkah kerja 1. Perumusan masalah research problem yang meliputi kegiatan memilih masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermanfaatan. 2. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang mencakup kegiatan penelaahan dan hasil kajian sebelumnya. Perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan pemilihan atau pengembang rencana pengkajian, pengembangan piranti atau alat pengumpulan data, pengumpulan data untuk menguji hipotesis, penafsiran hasil kajian dan penarikan berdasarkan hasil pengolahan data, penyantar panduan hasil kajian dalam bangunan proses sebelumnya pesan bagi kajian berikutnya. Penentuan pumpun atau kajian fokus studi yang mencakup kegiatan memiliki masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermanfaatan, pengembangan kepekaan teoretik dengan penelaahan bahan pustaka yang relevannya dan hasil kajian sebelumnya, penentuan kasus atau bahan kajian yang meliputi kegiatan memilih dan mana dan dari siapa data 74, pengembangan rancangan pembelaan dan pengolahan data yang
mencakup yang menetapkan piranti langkah yang tadi mengolah dan pengolahan data yang digunakan. 5. Pelaksanaan kegiatan pengolahan data yang terdiri atas kegiatan mengumpulkan data lapangan atau melakukan pembacaan naskah yang dikaji. Pengolahan data perolehan meliputi kegiatan penyandian, coding, pengkategorian, categorizing, membanding, comparing, dan pembahasan diskusi. Analisis hasil kajian, hasil transkripsi kajian. Perumusan simpulan kajian meliputi kegiatan penafsiran dan penyatu paduan intervensi temuan dalam pembangunan sebelumnya serta saran bagi kajian berikutnya. Penentuan tapi kajian yang mencakup kegiatan memilih dan merumuskan masalah yang bernilai sebagai pembangkitan kesadaran manusia, penetapan pilihan filsafat dan atau ajaran yang meliputi kegiatan penilaian berpikir relevan. Perumahan solusi pokok-pokok pikiran digunakan sebagai landasan pengajuan kritik. Pemilihan kasus atau bahan kajian dengan menentukan dari mana dan dari siapa data diperoleh. Pengembangan strategi pengolahan dan pengolahan data yang terdiri atas kegiatan penetapan berarti data, rangkaian dan teknik yang digunakan. Pelaksanaan kegiatan memperoleh data yang mencakup kegiatan mengumpulkan data atau melakukan pembacaannya. Naskah yang dikaji. Pengolahan data perolehan yang meliputi kegiatan penyandian, coding, pengkategorian atau kategorisasi, pembandingan statistik, pembahasan diskusi. Perumusan simpulan kajian yang dilakukan berdasarkan perenungan reflektif, thinking, dan pengajuan rekomendasi baik untuk arah kajian lanjut maupun agenda pemberdayaan empowerment agenda ke depan. Paradigma penelitian PBA. Bagaimana penelitian PBA dilakukan sebelum melakukan penilaian, pendekatan, approach, metode, teknik ataupun cara dan piranti, ways and instrument. Peneliti menetapkan cara pandang yang digunakan terhadap bahan yang tujuan kajiannya bahan dan tujuan kajiannya. Cara pandang berdasar ini disebut paradigma kajian atau paradigm of inquiry. Dan Zinn dan Collins tahun 94 halaman 19 menjelaskan paradigma sebagai a basic set of belief that guide action. Paradigm deal with first principle ultimate. Jadi paradigma adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Dalam satu paradigma terkandung sejumlah pendekatan. Dalam satu pendekatan terkandung sejumlah metode. Dalam satu metode terkandung sejumlah teknik. Sedangkan dalam satu teknik terkandung sejumlah secara dan piranti. Selaras dengan tinjauan aksiologik dalam sana metode penelitian atau kajian dikenal paling tidak 3 paradigma kajian utama, itu paradigma positivistik paradigma interpretif paradigm, dan paradigma refleksif paradigm. Lazimnya paradigma positivistik disepadankan dengan pendekatan kuantitatif approach. Paradigma interpretif dipadankan dengan pendekatan kuantitatif atau qualitative approach. Sedangkan paradigma refleksif disepadankan dengan pendekatan kritik atau critical approach. Ada sejumlah butir pembeda antara ketiga jenis paradigma tersebut. Berikut adalah butir pembeda beserta penjelasan ringkasannya. Pertama, perbedaan cita-cita. Menurut paradigma positivistik, setiap kajian harus bercita-cita menemukan semacam hukum kenyataan yang memungkinkan manusia meramal dan mengendalikan kenyataan. Paradigma ini yang berkembang dalam tradisi pemikiran Prancis dan Inggris akibat terobsesi dan dipengaruhi oleh tradisi ilmu alam atau natural science yang tergolong Aristotelian. Ia bertumpu pada pandangan bahwa realitas hakikatnya bersifat materi dan kealaman manusia. Manusia pun hakikatnya bersifat materi dan kealaman. Paradigma interpretif bercita-cita memahami dan menafsirkan suatu kenyataan, sedangkan paradigma refleksif bercita-cita memberdayakan dan membebaskan manusia dari semacam belenggu pemahaman atau kesadaran palsu. Paradigma interpretif dan refleksif yang berkembang dalam tradisi pemikiran Jerman lebih humanistik dan memandang manusia sebagai manusia, serta terobsesi dan dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme atau idealisme platonik. Tradisi pemikiran inilah yang kemudian menjadi akar-akar pendekatan penelitian kualitatif yang acap kali diberi label fenomenologisme. Tradisi ini menganggap jiwa manusia terutama adalah sebagai produser ide. Sejarah umat manusia pada kenyataannya diwarnai oleh ide-ide besar manusia. Perjalanan sejarah umat manusia bukan sekedar perubahan dari sebuah peristiwa ke peristiwa yang lain, melainkan perjalanan sejarah ide-ide
dan kreasi manusia sebagai makhluk sadar dan bertujuan purposive kreator. Ini mengandung pengertian bahwa dunia ide, dunia makna merupakan sesuatu yang teramat sentral pada diri manusia, kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, memahami dunia manusia beserta perilakunya termasuk perilaku berbahasanya harus menukik ketika dunia makna yang terbenam dalam diri manusia itu sendiri. Sebab apa yang tampak di permukaan atau tingkat perilaku sesungguhnya merupakan pantulan dari dunia ide atau dunia makna yang tersembunyi di bagian dalam dunia ide atau dunia makna itu yang kemudian disebut fakta fenomenologis, yang untuk memahaminya sangat diperlukan suatu proses penghayatan, suatu proses interpretive understanding yang oleh Weber disebut dengan istilah Verstehen. Kedua sifat dasar kenyataan menurut paradigma positivistik, kenyataan niscaya bersifat stabil dan terpola sehingga bisa ditemukan atau dirumuskan hukumnya. Paradigma interpretatif berkeyakinan bahwa kenyataan bersifat cair dan mengalir karena merupakan hasil kesepakatan dari interaksi manusia. Sedangkan menurut paradigma refleksif, kenyataan niscaya penuh dengan pertentangan dan dipengaruhi oleh struktur keterhubung yang mendasarinya. Ketiga sifat dasar manusia menurut paradigma positivistik, manusia niscaya bersifat rasional dan memiliki kepentingan pribadi serta dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya. Paradigma interpretatif beranggapan bahwa manusia berkemampuan membentuk makna dan niscaya memberi makna terhadap dunia mereka. Sedangkan menurut paradigma refleksif, manusia bersifat kreatif dan adaptif, tetapi cenderung terbelenggu dan tertindas oleh kesadaran palsu sehingga kurang mampu menampilkan seluruh potensinya. Keempat, peran akal sehat. Menurut paradigma positivistik, akal sehat atau common sense jelas berbeda dari dan tidak sahih dibanding pengetahuan keilmuan. Paradigma interpretatif berpendapat bahwa akal sehat tidak lain merupakan seperangkat teori keseharian yang digunakan dan bermanfaat bagi orang-orang tertentu. Sedangkan menurut paradigma refleksif, akal sehat tidak lain merupakan keyakinan palsu yang menyelubungi kenyataan sebenarnya. Kelima, wujud teori. Menurut paradigma positivistik, teori merupakan sistem logik, deduktif, dan menggambarkan saling ketertarikan antara sejumlah definisi, aksioma, dan hukum. Paradigma interpretatif mengartikan teori sebagai suatu paparan tentang bagaimana seperangkat sistem pemaknaan dihasilkan dan dipertahankan. Sedangkan menurut paradigma refleksif, teori merupakan suatu kritik yang membuka atau mengungkap kenyataan sebenarnya dan membantu manusia melihat cara memperbaiki keadaannya. Keenam, tolak ukur kebenaran penjelasan. Menurut paradigma positivistik, suatu penjelasan benar apabila secara logik terkait dengan hukum serta berdasarkan pada kenyataan. Paradigma interpretatif berpendapat bahwa suatu penjelasan benar apabila menyuarakan kembali dan memang dipandang benar oleh para pelaku sendiri. Sedangkan menurut paradigma refleksif, suatu penjelasan benar manakala bisa memberi manusia seperangkat piranti yang diperlukan untuk mengubah kenyataan. Ketujuh, bukti kebenaran. Menurut paradigma positivistik, bukti kebenaran harus didasarkan pada pengamatan yang tepat sehingga orang lain bisa mengulanginya. Paradigma interpretatif berpendapat bahwa bukti kebenaran harus terpancang atau terkait oleh interaksi manusia yang cair dan mengalir. Sedangkan menurut paradigma refleksif, bukti kebenaran ditakar berdasarkan kemampuannya dalam menyingkap struktur terselubung yang mendasari kepalsuan atau ketidakadilan. Terakhir, kedudukan nilai-nilai. Menurut paradigma positivistik, ilmu harus bebas nilai atau value free dan tidak memiliki tempat kecuali ketika seseorang memilih topik kajian. Paradigma interpretatif berpendapat bahwa nilai-nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari kenyataan manusia atau value mode. Tidak ada nilai yang salah satu benar, yang ada hanya berbeda. Sedangkan menurut paradigma refleksif, semua ilmu harus mulai dari pendirian menurut tata nilai tertentu. Ada nilai yang benar, ada pula nilai yang salah. Apapun paradigma yang dipilih oleh peneliti, tampak jelas bahwa semua jenis kajian keilmuan harus: 1. dilakukan secara sistematik, 2. didasarkan pada data, 3. dilandasi wawasan teoretik, 4. disajikan secara teoretik, 4. disajikan secara eksplisit, 5. disemangati tindakan reflektif, dan 6. ditutup dengan akhiran terbuka atau open-ended. Berikut diuraikan langkah kerja masing-masing paradigma tersebut. Langkah kerja paradigma positivistik. Dalam kegiatan kajian, paradigma positivistik terjabar ke dalam langkah-langkah. 1. Perumusan masalah atau risk problem yang meliputi kegiatan memilih masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermanaan. 2. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang mencakup kegiatan
teori dan hasil kajian sebelumnya. 3. Perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan. 4. Pemilihan atau pengembangan rancangan kajian. 5. Pengembangan piranti atau alat pengumpulan data. 6. Pengumpulan atau pengolahan data. 7. Pengolahan data untuk menguji hipotesis dan 8. Penafsiran hasil kajian dan 9. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. 10. Penyatu paduan hasil kajian ke dalam bangunan pengetahuan sebelumnya serta saran bagi kajian berikutnya. Bila kajian tidak bermaksud menghasilkan pengetahuan eksplanatori, maka langkah-langkah yang terkait dengan pengajuan dan pengujian hipotesis tidak diperlakukan. Dalam kajian yang tidak menguji hipotesis, kajian teori dan telah hasil kajian terdahulu diperlakukan untuk memperjelas, menjabarkan konsep atau probability, serta memberikan gambaran sudah sejauh mana kajian dalam topik tersebut telah dikaji oleh para peneliti lain. Akhirnya, apapun jenis bahan yang dikaji, kegiatan kajian berparadigma positivistik harus memenuhi kriteria: 1. Kesahihan atau validity, 2. Keandalan atau reliability, 3. Objektivity, dan 4. Kerapatan atau generality. Kesahihan membuktikan bahwa apa yang dikumpulkan oleh peneliti memang sesuai dengan apa yang sesungguhnya tidak dikumpulkan. Keandalan membuktikan bahwa bila, kapan, dan oleh siapapun data dikumpulkan akan memberikan hasil yang kurang lebih sama. Objektivitas membuktikan tidak ada pengaruh pribadi peneliti terhadap hasil penelitian. Kerapatan membuktikan bahwa simpulan kajiannya bisa diberlakukan secara umum. Langkah kerja paradigma interpretif. Dalam kegiatan kajian, paradigma interpretif dijabarkan ke dalam langkah-langkah. 1. Penentuan rumpun kajian atau focus of study yang mencakup kegiatan memilih masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermanfaatan. 2. Pengembangan kepekaan terhadap dengan menelaah bahan pustaka yang relevan dan hasil kajian sebelumnya. 3. Penentuan kasus atau bahan kajian yang meliputi kegiatan memilih dari mana dan dari siapa data diperoleh. 4. Pengembangan protokol pengolahan dan pengolahan data yang mencakup kegiatan menetapkan piranti, langkah dan teknik pengolahan dan pengolahan data yang digunakan. 5. Melaksanakan kegiatan pengolahan data yang terdiri atas kegiatan mengumpulkan data lapangan atau melakukan pembacaan naskah yang dikaji. 6. Pengolahan data perolehan yang meliputi kegiatan penyajian atau coding, pengkategorian atau categorizing, pembandingan atau comparing, dan pembahasan atau diskusi. 7. Negosiasi hasil kajian dengan subjek kajian. Dan 8. Perumusan simpulan kajian yang meliputi kegiatan penafsiran dan penyatu paduan, interpreting and integrating temuan ke dalam bangunan pengetahuan sebelumnya serta saran bagi kajian berikutnya. Karena sifat dasar bahan yang dikaji serta tujuan yang ingin dicapai, bisa saja langkah-langkah tersebut diubah menurut dinamika di lapangan. Fokus kajian misalnya mungkin mengalami penajaman dan perumusan ulang setelah peneliti melakukan penjajakan lapangan. Tentu saja penajaman ulang perlu dilakukan berdasarkan ketersediaan data serta dimasukkan untuk meningkatkan kebermanfaatan kajian. Terakhir, setiap kajian berparadigma interpretif harus memenuhi kriteria keterpercayaan atau credibility, 2. Kebergantungan dependability, dan 3. Kepastian confirmability, dan 4. Keteralian atau transferability. Keterpercayaan membuktikan bahwa data perolehan dan kesimpulan kajian benar dapat dipercaya. Ketergantungan membuktikan bahwa temuan dan kesimpulan kajian benar bersandar pada data mentah. Kepastian membuktikan bahwa kebenaran temuan dan simpulan kajian bisa dilacak berdasarkan data perolehan. Sedangkan keteralian membuktikan bahwa temuan dan simpulan penelitian bisa digunakan pada kasus lain yang memiliki ciri sama dengan kasus yang dikaji. Langkah kerja paradigma refleksif. Dalam kegiatan kajian, paradigma refleksi terjabar ke dalam langkah-langkah. 1. Penentuan topik kajian yang mencakup dan memilih dan merumuskan masalah yang bernilai bagi pembangkitan kesadaran manusia. 2. Penetapan penilaian filsafat atau ideologik yang meliputi kegiatan penelaahan pemikiran yang relevan dan perumusan secara eksplisit pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai landasan pengajuan kritik. 3. Pemilihan kasus atau bahan kajian dengan menentukan dari mana dan dari siapa data diperoleh. 4. Pengembangan strategi pemerolehan dan pengolahan data yang terdiri atas kegiatan menetapkan piranti data, langkah dan teknik yang digunakan. 5. Pelaksanaan kegiatan pengolahan data yang mencakup kegiatan mengumpulkan data atau melakukan pembacaan naskah yang dikaji. 6. Pengolahan data perolehan yang meliputi kegiatan penyandian, coding atau pengkategorian, categorizing atau bandingan, contrasting, dan pembahasan diskusi. 7. Perumusan simpulan kajian yang dilakukan berdasarkan perenungan atau reflective thinking. Dan 8. Pengajuan rekomendasi baik untuk arah kajian lanjutan maupun agenda pemberdayaan atau empowerment agenda ke depan.
Seperti jenis kajian lain, kajian berparadigma refleksif juga dituntut untuk memenuhi kriteria keterpercayaan, kebergantungan, kepastian, keteralian. Selain itu, karena cita-cita utamanya dalam membagi kesadaran menuju perubahan, maka penafsiran tandingan atau counter interpretation yang disajikan pun harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai penafsiran tandingan. Ini mencakup kriteria relevansi, koherensi, kekritisan atau criticalness, dan kebenaran. Reasonableness. Relevansi membuktikan bahwa topik maupun kependirian ideologi yang dipilih memiliki keterkaitan erat dengan tantangan atau masalah kemanusiaan. Koherensi membuktikan bahwa seluruh bangunan penafsiran yang ditawarkan tidak saling bertentangan. Kekritisan membuktikan bahwa penelitian berhasil membongkar suatu wacana hingga ke akarnya. Kebenaran membuktikan bahwa penafsiran tandingan yang diajukan memiliki landasan yang kokoh. Penutupan. Pendidikan bahasa Arab adalah suatu ilmu lintas disiplin yang mana di dalamnya ada pendidikan dan bahasa Arab serta metodologis. Penelitian bidang ini tidak berbeda dengan penelitian bidang lain dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora. Langkah-langkahnya pun mengikuti alur sesuai paradigma penelitian yang dianut. Paradigma positivistik memiliki proses berbeda dengan berbeda dengan penelitian bidang-bidang lain dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora. Langkah-langkahnya pun mengikuti alur sesuai paradigma penelitian yang dianut. Paradigma positivistik memiliki proses berbeda dengan paradigma interpretif dan refleksif. Dari sisi objek kajian, metodologi sangat luas. Mahasiswa bisa memilih wilayah pendidikan atau semua objek linguistiknya. Yang daripada bidang pendidikan bisa menjadi semua komponen pendidikan dalam bahasa Arab, sedangkan yang tertarik objek linguistik bisa menjadi objek studi linguistik dalam perspektif pengajaran atau pendidikan. Dari situ tujuan penelitian PBA bisa dimasukkan untuk pengembangan ilmu pembicaraan bahasa Arab dan untuk tujuan praktis menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk tujuan pengembangan ilmu digunakan penelitian murni atau pure research, baik dengan metode kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan untuk tujuan praktis digunakan penelitian terapan atau applied research. Daftar pustakanya Al-Fashion Match Goldberg. Reflexive Methodology, New Vistas for Qualitative Research, London, 2000, New Delhi, Saki Publication. Dazin Norman K.L. Yuvana S. Lincoln H. 94, Handbook of Qualitative Research, 2000, California, Saki Publication. The Social for the 1923 course in General Linguistics, Jujak Book Company, Eko Umar Teori Semiotik, Global Indiana University 11, Faisal Senabi 19, Sofi dan Akal 19 kualitatif. Wali sedangkan pada pelajaran kualitatif oleh Badan Masyarakat Tinggi Swasta Indonesia BMPTS wilayah 7 Jawa Timur Surabaya 8 Januari 27 Agustus 19. Lauder Multamian metode dalam perkembangan linguistik dalam bahasa Arab dan Sukono telah bahasa dan sastra Jakarta Sang Indonesia Popper KL 1972 Conjunction Representation of Society Knowledge London Kekalkon Raharjo Muja 2005 Bahasa dan Kekuasaan serta Wacana Politik Abdurrahman Wahid dalam perspektif Amerika Kademirian. Disertasi pada program doktor program pasca sarjana Universitas Airlangga. Rosidi Sakban penelitian bahasa dan sastra bahan tujuan metode penyajian working paper Stibat Malang sarjana Agus R 2000 bahasa dan Bonaviditas Hantu Magelang Yayasan Indonesia Altera Verhar JWM 76 pengantar linguistik di Jakarta Kecamatan Plus Pada Krono 86 and Introduction to Sociolinguistic New York Basic Blackwell Usman CCCM 9 penelitian ilmu besar jilid 1 asas penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Insyaallah.